السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الملك الديان، والصلاة والسلام على محمد سيد ولد عدنان وعلى آله وصحبه وتابعيه على مر الزمان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، المنزه عن الجسمية والجهة والزمان والمكان. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن. أما بعد، عباد الرحمن، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله المنان القائل في كتابه القرآن: إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. معاشر المسلمين رحمكم الله. Mengawali khutbah pada siang hari yang penuh keberkahan ini, khatib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri khatib pribadi, untuk senantiasa berupaya meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melakukan semua kewajiban dan meninggalkan seluruh yang diharamkan. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sungguh nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepada umat manusia sangatlah melimpah dan tidak dapat dihitung satu persatu. Kesehatan, harta, mata, telinga, lisan, anak yang berbakti, istri yang solihah, teman yang setia, tetangga yang baik, dan masih banyak lagi yang lain adalah nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Meskipun demikian, kebanyakan manusia tidak bersyukur. Bahkan banyak di antara kita yang tidak menyadari bahwa hal-hal tersebut adalah nikmat dan anugerah dari Allah Ta'ala. Banyak pula di antara kita yang tidak mengetahui hakikat syukur dan tidak mengetahui bagaimana cara bersyukur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: Innallaha ladzu fadlin 'alan nas walakin aktsarun nasi la yashkurun. Sesungguhnya Allah adalah zat yang memberikan anugerah pada umat manusia. Hanya saja kebanyakan manusia tidak bersyukur kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Syukur ada dua macam. Ada syukur yang wajib dan ada syukur yang sunnah. Syukur yang wajib adalah tidak menggunakan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita untuk berbuat maksiat kepadanya. Jadi bersyukur kepada Allah atas nikmat lisan adalah tidak mengatakan perkataan yang diharamkan oleh Allah. Bersyukur kepada Allah atas nikmat telinga adalah dengan tidak mendengarkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Bersyukur kepada Allah atas nikmat harta adalah dengan tidak membelanjakannya untuk perkara yang diharamkan. Adapun syukur yang sunnah, hadirin sekalian, adalah mengucapkan dengan lisan pujian yang menunjukkan bahwa Allah lah sang pemberi nikmat dan yang menganugerahkannya kepada para hambanya, semisal dengan ucapan Alhamdulillah. Pemberian nikmat kepada hamba adalah murni anugerah dan karunia dari Allah, bukan kewajiban baginya, karena memang tidak ada sesuatu pun yang wajib bagi Allah. Allah Ta'ala berfirman: wa ma bikum min ni'matin faminallah thumma idza massakumud dhurru fa ilaihi taj'arun. Dan nikmat apapun yang ada pada kalian adalah dari Allah. Kemudian jika kalian terkena mara bahaya, maka hanya kepadanya lah hendaknya kalian memohon. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sebagian orang sama sekali tidak bersyukur dan sebagian yang lain bersyukur tetapi tidak secara sempurna. Orang-orang yang sama sekali tidak bersyukur kepada Allah adalah mereka yang takabur sehingga tidak mau menerima kebenaran yang dibawa oleh para nabi. Mereka tidak mau beriman kepada Allah. Mereka tidak mau beriman kepada para malaikatnya, kitab-kitab sucinya, para utusannya, dan juga hari akhir. Mereka meyakini kekufuran dan menolak tauhid. Mereka ini tidak bersyukur kepada Allah Ta'ala sama sekali, karena mereka telah meninggalkan kewajiban yang paling dasar dan paling utama, yaitu iman yang Allah jadikan sebagai syarat diterimanya amal kebaikan. Mereka ini termasuk yang dimaksud oleh firman Allah Subhanahu wa Ta'ala:
وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Dan kami Allah menghukumi amal yang mereka anggap baik, yang mereka lakukan dalam keadaan tidak beriman, maka kami jadikan mereka seperti debu yang bertebaran, artinya tidak berguna dan tidak diterima. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah telah memuji Nabi Ibrahim dalam firman-Nya, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa walam yakum minal musyrikin syakiran li an'umih. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam panutan dan taat kepada Allah serta berpaling kepada agama yang lurus, dan ia tidak pernah termasuk orang-orang musyrik. Dia adalah orang yang bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Dalam kitab tafsirnya At-Tabari mengatakan, maknanya Ibrahim tulus bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan Allah kepadanya, dan dalam bersyukur kepada Allah atas nikmatnya tersebut, Ibrahim tidak menjadikan sekutu bagi Allah. Artinya hadirin sekalian, syukur Nabi Ibrahim kepada Allah diwujudkan dengan beriman kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sedangkan orang-orang yang syukur mereka tidak sempurna adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, tapi masih meninggalkan kewajiban dan masih melakukan perkara yang diharamkan. Keadaan mereka di akhirat tergantung kehendak Allah. Jika Ia berkehendak, mereka diampuni olehnya dan langsung dimasukkan ke dalam surga. Dan jika Ia berkehendak, mereka tidak diampuni oleh Allah, lalu dimasukkan orang itu ke dalam neraka untuk beberapa saat lamanya. Akan tetapi walau bagaimanapun hadirin sekalian, seseorang yang mati dalam keadaan beriman, seseorang yang mati dengan membawa iman, pada akhirnya semuanya akan dimasukkan ke dalam surga. Hadirin rahimakumullah, jika keluhuran budi dan akhlak yang terpuji menuntut kita untuk membalas sesama hamba yang berbuat baik kepada kita dengan berterima kasih dan berbuat baik kepadanya, membalas kebaikannya, maka lebih utama bagi kita untuk bersyukur kepada Allah, Sang Pencipta seluruh hamba, atas nikmat-nikmat yang dikaruniakannya kepada kita. Al-Imamul Junaid Al-Baghdadi, Sayyidut Ta'ifatis Sufiyah, pernah ditanya tentang apa itu syukur. Beliau menjawab, alla yu'sallahu bini'amih. Syukur yang wajib adalah tidak bermaksiat kepada Allah dengan nikmat-nikmatnya. Seseorang yang menunaikan semua kewajiban dan meninggalkan seluruh perkara yang diharamkan, maka ia adalah hamba yang syakir. Kemudian jika ia tidak disibukkan dengan nikmat sehingga melalaikan syukur kepada Sang Pemberi nikmat, yaitu Allah, dan ia menyadari betapa agungnya nikmat Allah yang selalu melingkupinya, dan perasaan itu semakin kukuh di dalam dirinya, serta ia memperbanyak amal-amal kebaikan lebih dari kewajibannya, maka ia disebut hamba Allah yang syakur, hamba Allah yang pandai bersyukur. Hamba yang syakur lebih sedikit jumlahnya daripada hamba yang syakir. Allah Ta'ala berfirman, wa qalilum min ibadiyas syakur, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang mencapai derajat syakur. Jadi hadirin sekalian, orang-orang bertakwa yang bersih dari dosa dan tidak disibukkan dengan nikmat sehingga melalaikan syukur kepada Zat Pemberi nikmat adalah orang-orang yang sangat langka, sangat sedikit di antara kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-nasu ka'ibilin mi'atin la takadu tajidu fiha rahilah." Rawahu Muslim. Umat manusia itu ibarat 100 ekor unta, hampir tidak kamu dapati di antara mereka yang layak untuk ditunggangi dalam perjalanan jauh. Hadis riwayat Imam Muslim. Dalam hadis ini terdapat sebuah isyarat bahwa kebanyakan orang memiliki kekurangan. Sedangkan orang-orang mulia yang zuhud terhadap dunia, mengejar kebahagiaan akhirat dan memenuhi syukur dengan sempurna, jumlah mereka sangat langka, jumlah mereka sangat sedikit. Orang-orang pilihan tersebut ibarat satu unta yang layak dijadikan sebagai hewan tunggangan di antara sekelompok unta yang ada. Satu unta ini yang bagus dan layak dikendarai untuk perjalanan jauh
di antara sekumpulan onta tersebut. Ma'asyiral muslimin, demikian khutbah singkat pada siang hari yang penuh keberkahan ini. Semoga bermanfaat dan membawa barokah bagi kita semuanya. Amin ya mujibas sa'ilin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.